Warga sangat kecewa sekali. Ya, 58% warga begitu sangat kecewa memilih Prabowo dikarenakan ada Gibran. Namun demikian, DPR tanpa foto wakil presiden berarti sudah tidak mengakui yang milih Mas Gibran 58,58%. Apa perlu kita 58,58% rakyat yang membubarkan DPR? Yang setuju hadir. Memang sungguh luar biasa DPR ini. Ya, kok berani-beraninya tidak memasang Gibran? Apakah memang itu sengaja? Katanya memang itu adalah suatu kesengajaan. Kalau kita lihat daripada Persi Rait, Menteri Maruara Sirait sengaja tidak memasang foto wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dengan alasan satu komando Prabowo Subianto. Ini sungguh pelecehan kepada 58,58% yang telah memilih Prabowo Subianto. Tentu saja ini Maruara Sirait juga termasuk menghina Joko Widodo. Kita dengar pernyataan Maruara Sirait. Kehormatan dengan Menteri Pertanian yang strategis luar biasa, dengan tadi Menteri SDM, Investasi. Terima kasih Bang, ini abang saya yang luar biasa. Acaranya inilah koordinasi kita. Saya pikir arah ke depan sangat ditentukan oleh bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang ada di tempat ini. Sehat-sehat, semangat. Semoga teman-teman dari daerah, prajurit-prajurit juga punya harapan, punya rumah ke depan. Jangan hanya bekerja, pensiun dikasih rumah dinas, dan sesudah pensiun dikeluarkan dari rumah dinas. Kita harus membuat prajurit-prajurit kita, TNI kita, kejaksaan kita memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik dari awal. Izin Pak Tito, saya mulai dengan gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Gambarnya hanya satu. Saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Karena kita satu komando, satu barisan, satu hati dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Setuju? Itulah pernyataan Maruara Sirait sebagai Menteri Perumahan, di mana dia tidak memasang foto Gibran. Namun demikian warga begitu marah dan kecewa dikarenakan Maruara Sirait sebetulnya sudah ditolong oleh Pak Joko Widodo. Namun demikian kenapa balasannya seperti itu? Ya, akhirnya menyadari bahwa Maruara Sirait masih tetap saja menjadi anak banteng. Ya, ada komentar dari akun privat mengatakan arah ini sudah ditolong oleh Pak Jokowi pada keluar dari banteng dan akhirnya kelakon menjadi menteri. Tetapi kok begini? Namun dijawab oleh Anaryani mengatakan bagaimanapun banteng KYI. Kemudian ada user 197 mengatakan, oh begitu ya dari ya dari banteng apa nggak tahu. Idolaku Bung Ara, orang Batak paling cerdas, demikian kata intrik matematika. Tadinya fan sama Pak Ara, tapi kok begini jadi sama Mas Gibran? Tanpa Gibran, Pak Prabowo hanyalah calon presiden yang abadi. Demikian masyarakat begitu sangat kecewa kepada Maruara Sirait. Bahkan komentar warga mengatakan DPR tidak memasang foto Wapres. Bagaimana kalau pemerintah tidak DPR? Ya, dan rakyat serentak tidak memilih calon dari banteng, apa masih akan sombong? Demikian kata netizen. DPR tanpa foto wakil presiden berarti sudah tidak mengakui yang memilih Mas Gibran 58,58%. 8,58% bubarkan DPR. Ya perlu juga. Semangat Bapak Gibran maju terus pantang mundur tanpa foto wapres. Oke, 2029 kita bikin Indonesia tanpa DPR. Aduh, luar biasa tekad daripada warga. Itulah tekad warga yang mengatakan bahwa 2029 bikin Indonesia tanpa DPR. Ya, saat saya tambah tanpa banteng. Ya, pemerintahan dan kemenangan Prabowo adalah ya satu pasang dengan Gibran. Namun demikian Gibran seakan-akan disingkirkan. Jangan jangan remehkan orang diam. Di bawah kabinet merah putih, kok fotonya cuma presiden gitu? Masalah besar, Pak. Masalah besar buat kami pendukung 58% ini, Pak. Masalah besar buat kami. Kenapa DPR nggak mau memajang foto Gibran? Apa salahnya fotonya si Gibran? Susah kali kayaknya DPR ini mengeluarkan anggaran untuk bingkai foto Gibran. Kenapa? Mahal rupanya bingkai foto si Gibran itu, mahal rupanya. Berapa sih? Biar ku belikan. DPR
Kalian pun kerja di DPR, kalau bukan karena suara kami nggak bakal kalian duduk di DPR. Sok kali kalian DPR. Ya, katanya kalian Dewan Perwakilan Rakyat. Suara aku dari kemarin aja teriak-teriak RUU perampasan aset pun tak sampai ke kuping kalian. Jadi kapan kalian mau mewakili kami, suara kami? Aku rakyat Indonesia juga, asli Indonesia juga, nasabku jelas orang Indonesia, asli orang Indonesia, bukan orang cangkokan, bukan orang yang mutasi dari negara mana, terus beranak pinak aku di Indonesia ini gitu kan, keturunan dari keluarga aku, bukan. Emang aku dari nasabnya aku sudah asli orang Indonesia, sukuku Batak. Hah? Kok susah kali kalian memasang foto si Gibran itu? Yang terlalu sakitnya kau perempuan satu, ha? Terlalu sakit kalian, ha? Sakit hati jangan dipelihara, setruk kalian nanti, terutama buat ketua DPR itu, sakit hati kalian. Kalau misalnya kalian udah kalah aja. Kami milih Jokowi juga kan bukan karena partai kalian kok. Kami juga milih si Gibran juga bukan karena partai itu kok, si merah. Jadi nggak usah pala belagu kali kalian di situ ya, nggak usah terlalu inilah kalian, mulut kalian itu ya. Masalah besar buat kami Pak. Kan gini nih, di mana namanya nih di mana ini di media aja sudah jelas ya, foto resmi presiden itu berdampingan. Foto resmi presiden dan wakil presiden 2024-2029 itu berdampingan ya. Jadi jangan kalian sok kali di sana. Kalian pun jadi apa sih masalah kalian? Terganggu kalian sama foto si Gibran rupanya kalau rapat. Takut kalian ketahuan kalian korupsi, ha? Cuman foto, bukan adanya jinnya di dalam fotonya si Gibran itu, bukannya ada. Apa susahnya kalian memasangkan foto si Gibran aja? Susah kalian memasang foto si Gibran, ha? Apa susah kalian di situ? Susah hati kalian. Susah hati kalian, terutama Partai Merah itu susah. Bangke. Kenapa? Kalian itu kalau duduk di tempat bagus ber-AC, pakai mic nggak sambil ngomong nggak jelas, sok-sok mewakili aspirasi masyarakat rakyat Indonesia. Karena kami kok. Kalau bukan karena satu suara kami juga kalian nggak duduk di sana. Jadi jangan petantang petenteng kalian. Susah kali masang foto si Gibran. Masalahnya apa? Kalian cuman masalah RUU perampasan aset aja kalian belum selesai-selesai sampai sekarang. Apa memang ada udang di balik bakwan? Hah? Pak Prabowo itu mau bersih-bersih. Kecuali kalian nggak mau bersih, berarti kalian bukan mewakili kami DPR. Ya berarti kalian bubar aja. Berarti kalian nggak ada manfaatnya di negara ini. Capek-capek uang pajak buat bayar kalian, mending uang pajaknya dibagi-bagi ke masyarakat Indonesia biar makmur semua. Kan kalian dibayarkan untuk memajukan Indonesia, mewakili aspirasi kami. Apa yang kurang dari pemerintahan? Apa yang harus dikerjakan? Kenapa malah jadi tidak mewakili? Sekarang menurut kami yang kurang adalah kinerja kalian soal RUU perampasan aset. Kok kalian tidak kerjakan? Berarti kalian makan gaji buta dong. Berarti kalian punya kepentingan dong selama ini mau menjadi caleg. Mau menjadi caleg, bagian dari DPR, komisi 1, komisi nggak tahu komisi berapa. Kayak kata siapa tuh, ada tuh artis tuh, dia ngasih tahu gaji DPR itu berapa. Segitu gede gaji kalian, tapi kalian untuk mensahkan aja kalian nggak mampu. Kenapa? Karena takut kalian backingan itu. Udah nggak zaman backingan sekarang. Mau pakai backingan kalian. Saya backingan saya Tuhan, backingan saya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya itu berani menyuarakan kebenaran. Saya hanya takut melakukan kesalahan. Saya hanya berani melakukan kebenaran, menyuarakan kebenaran.
Dan saya mewakili banyak suara-suara rakyat Indonesia. Berarti yang DPR saya, Pak. Tapi saya nggak digaji. Bapak digaji tapi nggak menyuarakan seperti saya. Gimana? Ya, DPR nggak jelas. Siapa sih yang bikin DPR? Aku mau nanya deh, serius. Dulu yang bikin DPR siapa sih? Siapa yang merasa mau terwakilkan rakyat? Siapa dari dulu siapa yang terwakilkan rakyat? Kayaknya nggak ada. Selama aku hidup di dunia ini kayaknya nggak ada DPR itu mewakili rakyat kayaknya. Yang ada tersangkut korupsi mulu dari berbagai fraksi partai. Nggak jelas kalian. Cuman gara-gara foto doang sakit hati kalian. Kan lucu. Emang di foto si Gibran itu ada CCTV apa buat ngelihat kalian siapa yang tertidur pas lagi rapat? Hah? Emang ada CCTV? Kayak siapa tuh waktu itu si Roy Suryo? Hah? Buat apa? Sakit hati nggak ada guna, bos. Nggak ada guna kalian di situ, nggak ada guna. Udah mending bubarin lah DPR dah. RUU perampasan aset aja kagak jelas. Coba mana siapa yang menyuarakan RUU perampasan aset di DPR? Satu pun belum ada sampai saat ini saya dengar. Belum ada kayaknya perwakilan dari DPR tuh yang mensahkan RUU perampasan aset, yang menggaungkan ya, minimal ya, nggak usah mensahkan, menggaungkan aja dulu RUU perampasan aset. Kayak kata Bapak Bambang Pacul, lah situ bersuara, semua di sini punya pimpinan, bos. Lah sekarang gini, sudah partai gemuk nih, mana Partai PAN, tolong dong. Kita percaya sama Anda. Partai apa lagi tuh? Golkar. Terus kemudian siapa? Partai siapa? Kemarin Demokrat. Partai gede-gede PKB. Mana tuh partai gede-gede yang masuk legislatif tuh? Kok nggak mensahkan? Kok nggak ada yang menggaungkan sedikit pun walaupun ketuanya dari partai PDIP? Coba mana? Lagian juga rakyat Indonesia udah dibilangin partainya pilih Gerindra, masih aja milih yang merah itu, gak jelas. Jadinya dipilih kan ketuanya dari si merah juga, gak jelas. Lagian sih, udah sekarang lagi pilkada nih, udah pilih, jangan pilih partai yang dari partai merah. Ingat, yang ada tanduknya gak usah, pilih yang ada burungnya. Biar terbang kita melesat Indonesia ini. Udah gitu aja dari aku, guys. Tolong ya DPR ya, itu dipasang itu foto Pak Presiden kami. Tunggu satu lagi ya. Sekarang gini deh, kalau nggak suka kalian masang foto si Gibran terlalu bagus kayak gini, minimal foto si Gibran yang ini nih kalian pasang. Nih, minimal foto si Gibran yang ini kalian pasang nih, minimal. Nggak apa-apa. Yang penting ada foto si Gibran di DPR sana. Kalau kalian mau mencela dia pun silakan. Yang penting pajang foto si Gibran. Tapi kalau kalian pajang foto si Gibran kayak gini pun, itu kalian udah kelewatan, coy. Ya, kalian nggak tahu terima kasih kayak gitu sama rakyat Indonesia. Kalau bukan karena rakyat Indonesia, kalian nggak duduk di kursi itu. Ya, nggak makan kalian di kursi itu. Yang nggak punya harta aset kalian di kursi itu. Kalau bukan karena kami. Jadi nggak usah banyak bacot kalian. Hah? Ini aku bersuara ya sebagai rakyat Indonesia. Ya, kami rakyat Indonesia yang berani menyuarakan ini adalah menjunjung kebenaran, menjunjung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Udah, itu aja dari aku. Kalian DPR tidak mewakili kami dan kalian tidak ada gunanya, dan kami berharap Bapak Presiden Prabowo Subianto membubarkan DPR. Karena mereka nggak ada gunanya. Udah, gitu aja Pak. Dari kita nih. Terima kasih. Oh, kalau bagi DPR sih terima gaji.